Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini pembelajaran 3 Aircraft Electrical, kita akan membahas ulang pelajaran di pembelajaran 2 kemarin yang sempat hilang suaranya karena diputus oleh mohon maaf dimuter oleh Google karena waktu itu saya muter musik terus suara musiknya masuk kena klaim hak cipta, tapi nggak apa-apa. Kita ulang saja pelan-pelan. Pelajaran 1-3 itu yang pertama kompetensi dasar kemarin sudah, pengertian trafo kemarin sudah, prinsip kerja trafo juga sudah. Tinggal yang 45 itu jenis trafo dan jenis trafo pada pesawat. Terakhir adalah manakah jenis trafo yang digunakan di pesawat. Lalu saya sebutkan referensinya satu persatu. Nah, kita ulang saja. Untuk referensi yang pertama, saya ambilkan dari buku Electrical and Electronic kelas 11, semester 3 dan 4, ternyata tidak ada. Kemudian saya ambilkan Scribery, ternyata hanya pengetahuan dasar tentang trafo saja. Misalnya, transformer is a device that allow AC voltage to be increased or decreased. Jadi dia hanya menyebutkan trafo itu adalah ini. Kemudian in very magnetic field induce a very electromagnetic force. Jadi adanya electromotive force atau EMF atau gaya gerak listrik. Terus kemudian yang paling bawah dia disebutkan transformer to reduce, menurunkan or step down voltage from 120 to 12 volt. Jadi di sini masih bersifat umum, tidak dijelaskan pesawat di mana, trafonya kayak apa gitu enggak. Kemudian di thomasnet.com ini saya kira ada spesifikasi trafo, tapi ternyata ini thomasnet.com ini menjual alat-alat atau komponen-komponen pesawat. Misalnya kalau di sini aircraft transformer supplies berarti dia menjual trafonya pesawat. Mungkin ini bukan untuk pembelajaran ya, tapi untuk jual beli. Tapi kan kita bisa melihat kira-kira produk apa yang bisa digunakan di pesawat. Tapi ternyata di website ini ketika kita cari tahu nanti browsernya seperti ini. Electrical and Electronic Component. Terus dia menyebutkan ada relay, CP, konektor, soket, switch, fuse, indikator, lamps, LED, dan sebagainya sampai dengan resistor. Yang salah satunya adalah transformer, tapi ini nggak bisa diklik. Jadi cuman sampai sini aja. Kemudian dia juga menyebutkan kalau yang avionik itu mulai dari peralatan komunikasi, kendali landing gear, peralatan navigasi, panel, data unit, sampai dengan vertical scale. Ya, dua ini mungkin kita tidak menemukan ya trafo itu di pesawat yang kayak gimana. Cuman dari ini kita bisa tahu ternyata komponen electrical dan elektronik pesawat tuh ini ada relay, CP, terus kemudian avioniknya ada peralatan komunikasi, landing gear controls, navigation equipment, itu kita bisa tahu di sini. Ya ada positifnya lah. Kemudian referensi selanjutnya yang kemarin itu adalah bukunya McTool and David White, Aircraft Electrical and Electronic System. Nah, di buku ini kemarin saya sebutkan ada beberapa gambar. Ini saya ada sedikit tambahan. Yang kita mulai dari yang sini. Konversi energi di
pesawat itu dilakukan oleh 3 komponen. Yang pertama inverter, yang kedua TRU, transformer rectifier unit, kemudian yang ketiga adalah transformer. Inverter itu akan kita pelajari di beda KD, TRU juga nanti di beda KD, yang sekarang adalah transformer. Dari ketiga ini, konversi yang berbeda adalah secara kasar ya, inverter adalah mengubah dari DC ke AC konversinya, TRU mengubah dari AC ke DC. Trafo itu mengubah dari tegangan tinggi ke tegangan rendah atau tegangan rendah ke tegangan tinggi, tapi tidak merubah arah arusnya. Ya AC aja, nggak bisa AC ke DC. Kalau AC ke DC itu pakai transformer rectifier unit atau TRU. Lebih jelasnya di ini di preface atau pendahuluan di bukunya McTulley ini, itu dia menyebutkan bahwa electrical power can be derived from a variety of sources. Jadi kelistrikan pesawat itu disuplai oleh banyak sumber dan dikategorikan as categorized as primary or secondary resource. Jadi dikategorikan menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Jadi sumber listrik pesawat ada primer, ada sekunder. Yang primer itu dari baterai dan generator, batteries and generator resource ini ya. Kemudian yang sekunder itu dari inverter dan TRU, transformer rectifier unit. Itu ya sekunder. Nah, this power is either the form direct of the diagram. Ya, di bawahnya ini kita bisa melihat bahwa generator perlu diregulasi. Inverter digunakan untuk mengkonversi DC ke AC. Sedangkan transformer digunakan untuk mengkonversi AC ke DC. AC ke DC. Often use yang paling sering digunakan adalah untuk mengecas baterai dari generator AC. Jadi generator AC di pesawat yang diambilkan dari engine kan memutarkan generator AC. Generator AC nanti akan menyalakan charge baterai sehingga baterainya bisa ngecas. In some installation, jadi di luar TRU dan inverter itu, in some installation itu ada transformer yang telah disebut di chapter 1 are used to convert AC to AC. Jadi dia mengkonversi dari AC ke AC, cuman beda nominalnya. Typically khususnya for stepping down untuk menurunkan dari 111 ke 26 volt AC. Jadi 115 volt AC ke 26 volt AC. Jadi dari AC ke AC itu transformer. Tapi kalau TRU itu dari AC ke DC. Nah, di bukunya McTulley ini juga ditampilkan beberapa jenis trafo yang bekerja antara 50 Hz sampai 50 kHz. Macam-macamnya ada di sini, tapi sayangnya tidak dijelaskan ini penerapannya di mana di pesawat. Oke. Kemudian nanti ada schematic transformer rectifier unit. Jadi yang kemarin itu saya jelaskan, yang nggak ada suaranya bagi siswa yang di setelah EA4 kayaknya. EA4 kayaknya masih bisa dengar, tadi setelah kelas EA4 ini suaranya hilang. Saya coba jelaskan ulang bahwa generator di pesawat mohon maaf,
Transformator rectifier unit itu secara skematik diagram itu inputnya dari generator AC 3 fasa, kemudian keluarannya, secondary-nya itu masuk ke rectifier atau penyearah gelombang penuh. Jadi dari sini masuk AC 3 fase, kemudian terjadi induksi elektromagnetik, maka dia akan keluar sebagai AC. Nah, keluaran AC ini nanti disearahkan oleh rectifier. Setelah dari rectifier, ini dia ada yang ke main, maksudnya ke jaringan utamanya kelistrikan pesawat. Kemudian yang negatifnya itu dia disambung secara paralel dengan ammeter. Ammeter itu ampere meter. Secara sun berarti secara paralel. Lanjut. Electrical and electronicism berarti masih di ini ya. Ini yang kemarin adalah dia membahas pertama 6.4 itu transformer rectifier unit. Jadi TRU itu ada keterangannya di sini, kemudian transformer itu ada keterangannya di sini, dan yang terakhir adalah auto transformer. Auto transformer itu besok, kemudian TRU juga besok. Nah, kalau yang trafo yang kita bahas sekarang ini, dia hanya menyebutkan bahwa convert electrical energy from one circuit to another through inductively coupled electrical conductor. Jadi dia hanya menyebutkan bahwa terjadi konversi atau transfer energi listrik dari suatu rangkaian ke rangkaian yang lain. Secara coupled itu ya secara terhubung secara induktif tadi. Nah, di sini juga tidak disebutkan apa jenis-jenisnya gitu. Nah, kalau ini adalah yang kemarin saya sebutkan, ini adalah untuk inverternya, kurang lebih inputnya sekian, outputnya sekian, itu inverternya ya. Jadi kalau inverter kan inputnya DC 28 volt DC, outputnya AC bisa 26 bisa 115, itu inverter. Nah, kemudian satu lagi sumbernya itu yang ini, yang electrical assembly. Ini kemarin kita bisa tahu bahwa salah satu trafo yang ada di pesawat dalam hari ini helikopter Super Puma itu terjadi penurunan tegangan dari 115 volt menjadi 26 volt fase tunggal ya. Berarti bukan 3 fase tapi 1 fase. Jadi ini adalah fungsi dari transformator step down. Seperti gambarnya seperti ini. Mungkin kemarin sudah, jadi ini cuma ngulang saja. Jadi ada beberapa trafo yang digunakan untuk menurunkan tegangan dari sumber 3 fase listrik 3 fase. Nah, untuk tugas 3 saya cuma minta kalian untuk menuliskan nama, mengisi kelas, mengisi nomor absennya berapa, jangan 01 tapi 1. Kemudian pemahaman apa yang Anda dapat di video pembelajaran 3 ini kirim. Sudah. Isi, kirim, sudah. Nah, saya harap tugas yang sudah saya ringankan ini daripada yang sebelum-sebelumnya itu menjadi alasan kalian untuk mengerjakan, karena di tugas 1 dan tugas 2 itu banyak siswa yang tidak mengerjakan, padahal pengumpulan tugas adalah bukti kehadiran dan keterlibatan dalam proses pembelajaran. Jadi hadir tidaknya kalian saya nilai dari pengumpulan tugasnya. Nah, ini misalnya sudah ada yang alfa 3 kali. Kenapa? Karena pertama dia tidak mengerjakan pretest, kemudian tugas 1 tidak dia kerjakan, tugas 2 tidak dia kerjakan, ya otomatis
sudah alfa 3 kali. Nah, silakan dikerjakan dan harapan saya tidak seperti ini ya. Tugasnya sudah gampang, disepelekan, tinggal copy paste sama temannya, jawabannya akhirnya sama persis saat titik-titik dari awal sampai akhir. Atau satu lagi, jadi dari 120-an siswa itu semuanya mengirim foto pekerjaan mereka. Nah, ada satu siswa yang mengirim foto seperti ini, saya nggak tahu apa ini pamer Vespa atau apa, saya kurang paham. Jadi silakan yang normal-normal saja, bukan seperti siswa yang berkebutuhan khusus. Karena saya juga tidak menuntut banyak di masa pandemi COVID-19 ini. Saya mengharap kalian mengerjakan ini dengan ya sewajarnya saja. Tidak harus bagus, tidak. Ya yang penting ada usaha bahwa kalian mengerjakan. Dan itu sudah cukup bagi saya untuk menilai kalian serius dalam mengikuti mata pelajaran saya. Demikian, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.